Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke dalam channel Zahra Tutorial Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi penggunaan cara menggunakan grease CVT ya. Bagian-bagian mana saja yang harus kita beri grease CVT atau gemuk CVT ya. Yang belum subscribe mohon di subscribe, yang belum like mohon di like. Karena dengan subscribe lah kami para mekanik akan menjadi lebih semangat untuk berbagi pengalaman kepada pemirsa semua. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe mohon di subscribe. Karena dengan dukungan Anda lah kami para mekanik akan terus bersemangat untuk membuatkan konten dalam membagikan pengalaman-pengalaman kami. Baiklah, biasanya banyak yang masih bingung ya dalam menggunakan CVT grease ya, atau grease CVT gemuk untuk bagian CVT ya, bagian CVT depan dan bagian puli belakang. Oke, di sini kita harus tahu ya, jangan salah menggunakan gemuk CVT atau grease CVT. Karena ketika kita salah dalam menggunakan grease CVT atau gemuk CVT, maka kemungkinan besar bisa berpengaruh kepada part atau bagian-bagian lainnya. Pertama kita buka di sini ya, motornya sudah kita buka. Ini pada puli bagian depan. Pada bagian ini kita tidak perlu memberikan grease atau gemuk, karena di sini kalau diberi grease atau gemuk dia akan slip ya, panbelnya akan slip karena tugasnya untuk mengapit panbel ketika motor digas ya. Ini harus kering ya, harus kering, dilap atau bisa Anda bersihkan dengan menggunakan alkohol dan tisu ya. Lalu di sini ada bos nih ya, bos sini ya. Bos ini Anda harus beri CVT. Di sini ada dua tipe CVT ya. Di sini ada primary ya, ada secondary ya. Kelihatan nggak ya? Ya, sini primary, di sini yang kuning sebelah kanan itu secondary ya. Yang kuning ini secondary untuk belakang, primary untuk depan ya. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya jangan terlalu banyak ya Mas Bro. Cukup hanya untuk kilap saja ya Mas Bro. Kita dikit, kita beri dikit. Ya, ini kebanyakan, kita kikis lagi. Hanya sekilap aja ya Mas Bro. Sekilap aja. Ya Mas Bro. Jangan sampai kebanyakan Mas Bro ya. Karena apabila terciprat ke part lainnya maka bisa berdampak negatif, seperti terkena bagian ruler dan bagian panbel ya Mas Bro ya. Kita jangan terlalu banyak ya Mas Bro, kita sekedar aja, kalau terasa agak lengket sedikit sudah tuh Mas Bro ya. Oke, sudah kita berikan. Lalu selanjutnya kita buka ini Mas Bro ya. Kita buka ini Mas Bro. Pada bagian dalam ini Mas Bro kita berikan juga ya, tetap grease primary ya yang kita berikan. Oke, kita berikan halus saja Mas Bro ya. Tidak perlu hanya untuk kilapnya saja Mas Bro ya. Kita memasangnya menggunakannya hanya untuk kilap sekedar saja Mas Bro. Oke Mas Bro. Nah, pada batang kruk as ini Mas Bro kita berikan sekilap saja Mas Bro ya, sekilap saja. Jangan terlalu banyak ya Mas Bro. Hanya sekedar sekilap saja Mas Bro. Ya Mas Bro ya. Batangnya ya Mas Bro. Perhatikan baik-baik Mas Bro, kan nanti
Mas Bro bisa salah menggunakan ya. Lalu pada bagian gear ini agar tidak lengket ya Mas Bro, sekedar Mas Bro ya, tidak boleh sampai ada yang menciprat nih Mas Bro. Lalu pada bagian ruler Mas Bro ya, rulernya sudah kocak motornya Mas Bro ya. Katanya ingin diganti tapi konsumennya masih mikir-mikir katanya karena biaya gitu. Untuk bagian ruler, apabila Mas Bro ingin memasang ruler ini tidak perlu Mas Bro beri grease ya, grease atau gemuk. Karena grease dan gemuk itu akan berdampak negatif pada ruler. Dia akan tidak mampu naik. Tugas ruler ini gini Mas Bro ya. Dia apabila kena ketika mesin hidup, dia akan berputar dan terjadi gaya sentrifugal, maka dia akan naik Mas Bro ya, naik gitu ya Mas Bro ya, naik gitu ya. Dia akan bersamaan naik ke atas. Jadi apabila ini diberi gemuk atau grease, itu bahkan bisa menghambat pergerakannya Mas Bro ya. Ya memang secara tekniknya memang seperti itu Mas Bro. Dia tidak diberi grease CVT ya Mas Bro. Baik pada bagian rumah ruler bagian dalam, pada kedudukan ruler juga tidak diberi CVT. Ini cuma dibersihkan ya Mas Bro. Ini kan kotor, belum saya servis kan. Karena saya ingin berbagi, saya buatkan dulu kontennya ini. Ini tidak perlu, nanti ini dibersihkan menggunakan alkohol. Nah, oke Mas Bro, jadi pada bagian rumah ruler ini tidak perlu diberi grease CVT atau gemuk. Ini dibersihkan saja menggunakan bensin ya, sabun atau lebih baiknya alkohol, lalu dilap sampai kering, benar-benar kering ya Mas Bro. Tapi pada ruler ini Mas Bro tidak perlu bersihkannya dengan bensin. Rulernya cukup dilap dengan tisu atau dengan alkohol juga bisa ya Mas Bro. Jangan dengan bensin ya Mas Bro. Nah, sekarang Mas Bro sudah paham bagian depan, kita pindah ke pada bagian belakang ya Mas Bro. Apabila ya ada yang masih bingung, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Kita pindah pada bagian belakang. Pada bagian belakang ini Mas Bro bisa berikan grease ya. Grease itu pertama Mas Bro berikan pada tiang ini Mas Bro. Itu menggunakan grease CVT secondary ya Mas Bro, secondary. Ini Mas Bro ya. Nah, kita berikan di sini halus saja Mas Bro ya, halus sekali, jangan sampai belepotan. Ini dilap dulu, dibersihkan dulu, baru diberi grease CVT ya Mas Bro. Nah, tiang ini. Lalu di sini ada bearing bambu Mas Bro, ada dua di sini Mas Bro, ada kelahar bearing bambu, ada kelahar yang biasa ini Mas Bro ya. Kelahar bearing bambu ini juga kita berikan grease secondary ya, kita berikan Mas Bro. Lalu kita berikan juga pada bagian kelahar ini. Kelahar ini agak sulit karena dari luar tertutup, maka kita berikan dari sini Mas Bro ya, menggunakan obeng bisa juga ya Mas Bro. Nah, sekarang pada bagian ini hati-hati Mas Bro. Pada bagian mangkok dalam close jangan sempat terkena grease karena nanti bisa slip ya Mas Bro. Oke Mas Bro, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham, bisa Mas Bro tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Semangat kami adalah respon dari Mas Bro yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.